Perhatikan gambar rangkaian berikut. Nah, ini gambar rangkaiannya. Rangkaiannya ini adalah rangkaian RLC ya. Jadi ada R nilainya 8 ohm, ada induktor nilainya 32 mH. Jadi L sama dengan 32 mH itu sama dengan 32 kali 10 pangkat min 3 Henry ya. Lalu ada kapasitor C sama dengan 800 mikrofarad, atau bisa saya tulis jadi 8 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat minus 6 farad ya, atau sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 4 farad. Nah, tadi ini positif 2 ya pangkatnya. Nah, lanjut, ini epsilon sama dengan 120 volt ya. Supaya tidak bingung, saya ubah tanda epsilonnya menjadi V. 120 volt. Lalu 125 radian per sekon ini adalah kecepatan sudut. 125 radian per sekon. Nah, lanjut, jika saklar S ditutup, maka tegangan antara titik B dan D, di mana titik B dan D itu adalah titik B dan D itu adalah titik ujung-ujung antara induktor dan kapasitor. Jadi induktor dan kapasitor ini kita anggap satu kesatuan, jadi tidak dipisah. Jadi kita anggap tegangan antara B dan D ini kita tulis sebagai VBD. Nah, untuk mendapatkan tegangan VBD ini kita gunakan rumus tegangan untuk rangkaian RLC. V sama dengan akar VR kuadrat tambah VL kurang VC pangkat 2. Nah, karena VL dan VC nya ini dianggap satu kesatuan, jadi V nya digabung jadi VR pangkat 2 tambah VBD pangkat 2. Nah, begitu ya. Nah, V-nya kita sudah tahu itu adalah 120 volt. Nah, yang masalahnya sekarang adalah tegangan untuk R. VR-nya tidak diketahui. Nah, untuk mencari VR, kita kembali ke hukum Ohm. V itu sama dengan arus dikali R. Nah, arus yang melewati rangkaian ini ya. Arus yang ada di dalam rangkaian ini. Nah, untuk mendapatkan arus ya kita gunakan rumus I sama dengan V per Z. Nah, kita gunakan Z karena Z itu adalah hambatan seluruh komponen di dalam sini. Nah, jadi kita harus mulai lagi dari mencari Z, di mana Z itu sama dengan akar R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Nah, XL dan XC nya juga belum diketahui ya, harus dicari lagi. Nah, XL nya itu sama dengan omega kali L. Omega nya itu adalah 125, L nya adalah 32 kali 10 pangkat min 3. 32 kali 10 pangkat min 3. Ini hasilnya adalah 125 kali 32 itu adalah 4000 kali 10 pangkat min 3. Ya, hasilnya adalah 4 apa? 4 ohm.
Lalu XC itu 1/omega C. Jadi 1 dibagi omeganya 125, C nya adalah 8 kali 10 pangkat min 4. Nah, hasilnya adalah 1/125 kali 8 itu adalah 1000 ya. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 4, jadi hasilnya 1/10 pangkat min 1 atau 10 ohm ya. Jadi kita masukkan nilai XL dan XC nya ke rumus ini. Jadi Z sama dengan akar R kuadrat. R nya adalah 8 ya, 8 pangkat 2 tambah XL nya 4 kurang 10 pangkat 2. Jadi Z sama dengan akar 8 pangkat 2 tambah minus 6 pangkat 2. Ini hasilnya pasti adalah 10 ohm. Kalian bisa cari sendiri dari mana dapat 10-nya, ya gunakan Pythagoras ya. Oke, lanjut. Dapat Z 10, berarti kita masukkan ke sini. Jadi I-nya sama dengan V-nya tadi adalah 120 per 10 sama dengan 12 ampere. Nah, 12 ampere kita gunakan di sini ya. Oke, jadi VR-nya sama dengan arusnya adalah 12, R-nya tadi adalah 8, 12 kali 8 sama dengan 96 volt. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai VR. Jadi bisa cari VBD. Oke, lanjut kita kerja di sini saja. Nah, pakai warna hijau. Ya, jadi V sama dengan akar VR kuadrat tambah VBD kuadrat. V-nya tadi adalah 120 sama dengan VR-nya 96 tambah VBD kuadrat. Jangan lupa. Nah, untuk menghilangkan tanda akarnya ya kita pangkatkan 2 lagi. Jadi 120 pangkat 2 sama dengan 96 kuadrat tambah VBD kuadrat. VBD sama dengan akar 120 pangkat 2 itu 14.400 pangkat 2. Sudah hilang pangkat 2 nya ya. Kurang 96 pangkat 2 9.216. Jadi VBD sama dengan akar ya 5.814 diakarkan, hasilnya adalah 72 volt. Jadi tegangan antara titik B dan D adalah sebesar 72 volt. Jawabannya adalah B. Oke.